Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui serta harus ditaati dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan masyarakat sendiri merupakan sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu. Yang bersangkutan kenal dengan korban melalui media sosial. Nah, kurang lebih tanggal 3 Mei yang lalu. Kemudian janji ketemu dan oleh korban, oleh tersangka maksud kami, dibawalah ke TKP, ke kos yang disewa oleh pelaku ini. Hasil keterangan lisan dari tim forensik memang menyatakan bahwa ada luka 3 titik di alat kemaluan. Ya, mengakui. Keterangan dari tersangka tidak memaksa, tetapi fakta dari pemeriksaan forensik ada luka. Nah, dalam video tadi kita bisa melihat bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat yang begitu erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Mengingat dasar hubungan tersebut dalam kenyataannya. Pertama, hukum adalah pengantar hidup manusia. Kedua, masyarakat merupakan wadah atau tempat berlakunya hukum. Ketiga, di samping itu kenyataannya bahwa hukum juga salah satu sarana utama bagi manusia untuk memberikan perlindungan atas hak setiap orang. Faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat sehingga hukum tersebut berlaku efektif atau tidak. Berikut hal-hal yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat. Yang pertama, kaidah hukum. 2. Penegak hukum. Ketiga, sarana dan fasilitas. Dan yang terakhir, warga masyarakat. Selanjutnya ada fungsi hukum dalam masyarakat. Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Adapun fungsi dari hukum menurut Ahmad Ali adalah: yang pertama, fungsi hukum sebagai a tool of social control. Kedua, fungsi hukum sebagai a tool of engineering. Ketiga, fungsi hukum sebagai simbol. 4. Fungsi hukum sebagai a political instrument. Dan yang terakhir, fungsi hukum sebagai integrator. 1. Sebagai a tool of social control. Pengendalian sosial, social control, dari hukum pada dasarnya memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, pengendalian sosial daripada hukum dapat bersifat preventif maupun represif. 2. Sebagai a tool of engineering. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, social engineering, bermaksud untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki. Menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai simbol, bermaksud untuk menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu sehingga mudah dipahami baik oleh pihak yang melaksanakannya, penegak hukum, maupun oleh masyarakat.
Selanjutnya yang keempat adalah sebagai a political instrument. Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan. Karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan-pesan politik, tetapi setelah ditetapkan, pemberlakuannya tidak boleh lagi ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan, tapi harus ditafsirkan secara yuridis. Sebagai integrator, fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial, yang artinya hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat sehingga proses pergaulan hidup langsung dengan tertib dan lancar. Kesimpulannya, kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang sangat berharga, yang sangat urgent karena hukum mampu mengatur perilaku manusia. Hukum merupakan subjek, yaitu masyarakat. Begitupun sebaliknya, karena hukum itu sendiri dapat berfungsi pasif dan aktif dalam mengontrol setiap tindakan dari perilaku manusia, bertujuan untuk mengarahkan masyarakat ke dalam suatu perbuatan yang terencana dan lebih baik.